بدأنا بسم الله وبالصلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Toha TV yang dirahmati oleh Allah, saya Ahmad Idris Kailani, anggota Dewan Pembina Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam. Alhamdulillah, Yayasan Al-Badar tahun ini menginjak usia yang ke-10, di mana dalam perjalanan 10 tahun ini kita sudah berupaya untuk menjalankan amanah berupa program-program dalam bidang pendidikan dan dakwah yang telah dicanangkan oleh Dewan Pembina atau Dewan Pendirinya. Dalam bidang pendidikan, bihamdillah, kita telah mendirikan 2 pesantren. Yang pertama, pesantren mahasiswa Ma'had Badar yang berlokasi di Jalan Sirnaraga, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang. Di pesantren ini, kita menerima mahasiswa-mahasiswa baik dari kota Palembang maupun luar kota yang kuliah di pelbagai universitas yang ada di kota Palembang untuk tinggal dan mengikuti program-program yang ada di pesantren. Mulai dari sholat berjamaah, sholat malam, berzikir, kemudian belajar membaca Al-Quran, dasar-dasar ilmu tajwid, dasar-dasar ilmu fikih, hadis, dan juga tata cara berinteraksi dan berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat dan berdakwah di tengah-tengah mereka. Harapan kita setelah mereka menyelesaikan kuliah dan terjun di tengah-tengah masyarakat ataupun bekerja di bidang masing-masing, mereka tidak hanya dibekali disiplin ilmu yang mumpuni sesuai dengan bidang masing-masing, tetapi mereka juga mempunyai bekal ilmu agama yang cukup untuk menjalani kehidupan mereka dan juga bekal di dalam mereka berkeluarga. Pesantren yang kedua adalah pesantren Al-Fat yang berlokasi di Jalan Raya Talang Kramat, Lorong Perjuangan 5, Kabupaten Banyuasin. Di pesantren ini seperti kebanyakan pesantren yang lain, kita menerima anak-anak yang lulus sekolah dasar untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka di pesantren kita yang programnya selama 6 tahun, di mana kurikulumnya mengacu kepada kurikulum Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, bertumpu kepada 3 poin penting, yaitu tahqiqul ilm, suluk, dan dakwah. Yang pertama, penguatan dalam dasar-dasar disiplin ilmu agama. Yang kedua, penanaman nilai-nilai luhur dalam budi pekerti. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan nantinya para santri yang mengikuti program di pesantren Al-Fat ini menjadi ulama-ulama Rabbani yang memiliki budi pekerti yang luhur dan juga kepedulian yang tinggi di dalam berdakwah, melanjutkan tugas-tugas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Toha TV yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari program-program yang telah dijalankan 2 pesantren ini, maka pihak yayasan dalam hal ini merasa perlu untuk mulai memperhatikan secara serius pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan yang nantinya akan menunjang proses belajar dan mengajar. Karena itu pihak yayasan mulai memprogramkan 2 program, ada yang bersifat jangka pendek dan bersifat jangka panjang. Untuk program jangka pendek, dalam hal ini pihak yayasan sedang berkonsentrasi menyelesaikan beberapa program, diantaranya yang pertama adalah penyelesaian pembangunan Masjid An-Nur yang berlokasi di pesantren Al-Fat Talang Kramat, di mana pembangunan masjid ini sudah berjalan semenjak 2 tahun yang lalu dan saat ini sedang proses pencoran lantai 2 yang diharapkan pada tahun ini sudah selesai, rampung beberapa bagian pembangunan sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan sholat berjamaah dan juga proses belajar mengajar para santri. Yang kedua, renovasi dan pembangunan kamar mandi, toilet, dan fasilitas air bersih bagi para santri dan Dewan Asatidzah, di mana dengan bertambahnya jumlah santri setiap tahunnya membuat fasilitas yang ada sudah tidak lagi memadai. Maka diharapkan dengan pembangunan kamar mandi dan toilet yang baru, para santri lebih efisien di dalam memanfaatkan waktu sehingga mereka tidak perlu
berlama-lama antri untuk mandi dan ke toilet. Yang ketiga, pembangunan pagar untuk pesantren Al-Fat, di mana saat ini pagar pesantren dalam kondisi yang tidak layak, khususnya untuk keamanan bagi para santri yang tinggal di pesantren. Adapun program yang keempat adalah membangun rumah guru di pesantren Badar, di mana saat ini rumah guru yang ada sudah sangat tidak layak dan tidak nyaman untuk ditinggali. Maka diharapkan dengan pembangunan rumah guru ini, guru yang bertugas untuk mengawasi dan membimbing para santri dapat tinggal dengan nyaman di rumah tersebut. Dan yang terakhir, program jangka pendek yang diprioritaskan oleh pihak yayasan adalah merenovasi dan membangun gedung asrama bagi santri mahasiswa yang saat ini kondisinya sudah sangat tidak layak dan tidak nyaman untuk ditempati oleh para mahasiswa, para santri kita, sehingga diharapkan nanti dengan adanya gedung yang baru bisa banyak menampung santri mahasiswa yang ingin masuk ke pesantren dan bisa belajar dengan nyaman di pesantren tersebut. Adapun program jangka panjang yang telah direncanakan dan disiapkan oleh pihak yayasan, di antaranya adalah melengkapi pembangunan fasilitas pesantren sesuai dengan program yang direncanakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembebasan lahan di sekitar lingkungan Ma'had Badar untuk nantinya dibangun fasilitas gedung pendidikan PAUD, TK dan SD Islam serta gedung Mu'alaf Center. Yang ketiga, pembebasan lahan di sekitar area Ma'had Al-Fat Talang Kramat yang nantinya akan dibangun untuk pesantren putri, gedung pendidikan mulai dari tingkat SLTP, SMU, dan Universitas Islam. Kita juga programkan pembiayaan bagi santri dan mahasiswa yang kurang mampu untuk mereka bisa ikut tetap belajar di pesantren kita, dan juga pemberian beasiswa bagi santri dan mahasiswa yang berprestasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yang kita programkan juga adalah program pembangunan ekonomi mandiri di pesantren, yang diharapkan nantinya pesantren menjadi pesantren yang mandiri, begitu juga dai dan para santri yang ada di pesantren tersebut. Inilah beberapa program yang telah dicanangkan oleh pihak yayasan, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mewujudkan program tersebut, dan kita kesemuanya insya Allah diberikan kemuliaan dan kesempatan untuk ikut serta dan berpartisipasi di dalam terlaksananya program-program ini. Karena itu kami dari pihak yayasan mengajak para dermawan dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang mempunyai kelebihan harta, yang berkeinginan untuk berinvestasi sebagai bekal nanti kelak di akhirat, untuk sama-sama bahu-membahu menyisihkan sebagian dari hartanya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu proses pelaksanaan program-program tersebut. Dan tentunya dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairal jaza, kepada para dermawan, donatur, simpatisan yang telah ikut berpartisipasi dengan menyisihkan sebagian hartanya, memberi masukan, saran, dan juga mencurahkan pikiran dan tenaganya demi suksesnya dan berjalannya program-program yang telah dicanangkan oleh yayasan. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali hanya menengadahkan tangan dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kebajikan kita dan mencatatnya sebagai amal soleh yang nantinya dapat kita petik buah dan hasilnya saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kesemuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.